Halo guys, jangan lupa mandi ya. Welcome back to channel Pulang Nonton. Hari ini gue bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Debt Collector. Film yang dirilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan balas dendamnya seorang mantan napi yang bernama Num kepada geng rentenir sadis yang sudah membuat orang terdekat Num tidur untuk selamanya. Akankah aksi Num dalam balas dendam tersebut berhasil? Mari siapkan kopi cemilan dan udutnya. Dan yang terlebih utama, simak alur cerita film yang satu ini. Diceritakan ada seorang pria yang bernama Num, dan saat ini dia pun pergi ke sebuah tempat. Dan ketika Num sudah sampai di sebuah arena tinju, dia pun melakukan. Awalnya Num unggul karena memakai senjata, akan tetapi aksi itu menjadi sengit ketika ada seseorang om-om gemoy. Setelah om itu terjun ke empang, dia pun mendatangi bos tadi dan segera menagih hutang. Namun dikarenakan si bos ini susah ditagih hutangnya, secara sadis Num pun menghabisi si pengutang itu. 10 tahun kemudian, ketika di sebuah penjara, kita diperlihatkan dengan adanya sebuah siraman rohani. Ternyata saat ini Num sedang menjalani masa hukuman dia atas kejahatan di masa lalu. Setelah dia keluar penjara, Num merasakan adanya hawa seseorang. Akan tetapi di belakangnya malah tidak ada siapapun. Singkat cerita, dia pun pergi ke sebuah kuil. Dan setelah bertemu dengan biksu tadi, dia pun memberikan hormatnya dan menyesali segala perbuatannya. Alhasil atas kebaikan sang biksu, Num diberikan tawaran pekerjaan sebagai supir dari murid si biksu. Dan singkat cerita, saat ini Num sudah menikmati pekerjaan barunya. Dia pun menjadi pribadi yang lebih tenang dibandingkan dengan masa lalunya. Bahkan ketika melihat kucing pun, dia langsung meminta biksu untuk merawat kucing tersebut. Dan ketika dia pergi ke sebuah pasar, dia menyantap sejenak bubur asli Thailand yang terenak. Dan ketika dia sudah menaiki mobil, tampaklah segerombolan mamang preman yang menagih hutang. Akan tetapi, dengan beringasnya kumpulan itu mengacak-ngacak dagangan si nenek. Wah. Seketika datanglah Num. Dan yang terjadi, tanpa perlawanan Num malah memberikan uangnya agar suasana menjadi kondusif. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan segerombolan preman juga yang sedang menagih iuran pasar. Dan mamang preman tadi pun ikut menyetorkan kepada si bos ini. Dan anak-anak yang menjadi bos itu bernama Po. Lalu saat ini di posisi Num, dengan kerelaan hatinya dia mengantarkan si nenek ke rumahnya. Dan akhirnya, si nenek pun bercerita jika dia memiliki hutang kepada seorang rentenir. Akan tetapi, yang awalnya hanya pinjam 30.000 baht, saat ini malah menjadi 100.000 baht karena bunganya. Lalu malam pun tiba. Ketika Num sedang tidur, seketika dia mengalami kejang-kejang. Dan rupanya ketika Num masih di penjara, dia pernah mengalami kejang-kejang juga. Alhasil setelah diperiksa, rupanya Num memiliki tumor otak dan masa hidupnya hanya memiliki 1 tahun. Lalu di pagi harinya, kedai si nenek menjadi porak-poranda karena ulah preman kemarin. Seketika Num pun datang, dan tanpa banyak cincong, mereka semua melakukan. Setelah Pak Polisi datang, nenek tadi melaporkan aksi preman tersebut kepada polisi. Akan tetapi, rupanya salah satu polisi mengenal Num yang ada di sana. Suasana panas sempat terjadi, dikarenakan Pak Polisi itu pun mengukir kejahatan Num di masa lalu. Akan tetapi, sang anak kecil itu pun membela Num. Dan ketika mereka hendak pulang, rupanya sang nenek tidak mau diantar pulang, dikarenakan dia sudah mengetahui masa lalu Num. Dia enggan untuk diantarkan pulang. Sementara itu di sebuah toko, Po sedang berasik-asik dalam menagih hutang. Akan tetapi, penjual toko itu pun hendak menelpon Madam Pan. Ya, Madam Pan sendiri merupakan ibu dari Po. Lalu dikarenakan Po tidak terima dengan perilaku penjual itu, seketika dia pun memberikan kecupan manis kepada si penjual. Dan ketika anak buah Po datang, dia menjadi heran dengan kondisi para anak buahnya. Seketika, dia pun menerima telepon dari seseorang. Lalu malam pun tiba, dan preman rentenir tadi mendatangi rumah si nenek. Tiba-tiba, dengan sadisnya Po segera memberikan lem pada gembok. Sontak si nenek semakin panik. Lalu dengan sadisnya, dia pun melemparkan bom molotov ke dalam rumah. Lalu si nenek pun mendatangi Po dan meminta maaf. Dan dengan sadisnya lagi, Po malah mengikat tangan nenek itu dengan isolasi.
Dan ketika preman brengsek itu meninggalkan lokasi, seketika rumah itu pun hancur. Lalu keesokan harinya, Num mencari keberadaan nenek yang tak kunjung datang. Dan ketika dia mendapat kabar jika rumah nenek dibakar, dia pun segera ke TKP. Dengan perasaan sedih, dia hanya bisa membayangkan nasib nenek yang mengenaskan. Namun, dia masih memiliki harapan dengan si anak yang masih dirawat. Dan ketika di malam hari, Num segera mencari keberadaan preman tadi. Dan ketika preman tadi sedang berpesta, seketika Num pun melakukan. Akhirnya semua preman tadi dibuat tidur selamanya. Dan tak lupa, pentolan preman itu pun diberikan sebuah kasih sayang, yaitu dengan memberikan lem tadi ke mata si preman. Alhasil dengan cara itu pun, akhirnya Num bisa mengetahui di mana keberadaan Po. Sementara itu di sebuah tempat hiburan, kita diperlihatkan seseorang yang sedang rungkat dalam permainan judai. Dengan ketololannya dia pun meminjam modal kembali sebanyak 10.000. Orang tersebut merupakan seorang polisi yang bernama Kong. Dan singkat cerita, Num berhasil menemukan keberadaan Po. Akan tetapi rupanya keberadaan Num diketahui oleh salah satu anak buah Po. Sontak dia pun mendatangi Num dan dia pun seraya mengenal siapakah Num itu. Dan rupanya dia adalah rekan masa lalu Num yang bernama Jot. Dan ketika mereka sedang bertatap muka, muncullah Po dengan sok kerasnya. Lalu dengan santainya, Num pun melakukan. Alhasil tempat itu pun dibuat hancur oleh Num. Akan tetapi, Po berhasil kabur. Ditambah lagi, Kong ikut mengejar Num. Dia pun langsung menodong Num. Namun ketika Kong sedang lengah, dia pun diceburkan Num dan Num pun berhasil lari. Akan tetapi, ketika Num sedang mencari tempat persembunyian, tiba-tiba dia pun mendapatkan serangan kejutan dari Jot. Dan saat ini di perjalanan, kita diperlihatkan masa lalu Kong. Rupanya, dia bersama Num pernah berada di panti asuhan yang sama. Mereka pun saling membantu jika salah satu teman mereka dicolek. Lalu ketika Num sudah tidak tahan dengan perlakuan petugas panti, sontak dia pun memberikan sebuah pendidikan jasmani kepadanya. Sesudah peristiwa itu, Num dan Kong akhirnya memutuskan untuk berpisah. Mereka pun terakhir kali bertemu saat Num sedang mengajar para gangster. Kita kembali ke masa kini. Saat ini Num sudah tersadar. Rupanya, di sana Jot merawat Num dan memberikan sebuah tempat beristirahat. Dan dia pun menemui seseorang, yaitu Madam Pan sendiri. Ternyata, Num adalah salah satu anak buah Madam Pan di masa lalu. Singkat cerita, Madam memohon kepada Num agar tidak mengejar anaknya. Akan tetapi, Num masih ingin membalas dendam atas kematian si nenek. Setelah itu, Madam memberikan kembali motor kesayangan Num agar Num bisa mempertimbangkan niatnya kembali. Lalu dengan watadosnya, Num hanya bisa membawa motor itu tanpa sepatah kata apapun. Beberapa waktu kemudian, aksi Num dalam berkendara diketahui polisi. Sontak Kong pun yang sedang di TKP segera mengejar Num. Namun dikarenakan ada sebuah kontainer, Num hanya bisa melewati kolong mobil itu dan terjatuh. Setelah Kong sampai di tempat Num jatuh, dia pun segera mengejar Num. Hey Num! Gue Kong na! Dan ketika mereka sudah sampai di sebuah hamparan rumput, tiba-tiba Num pun mengalami kejang-kejang. Num. Sementara itu ketika mereka dalam perjalanan, Kong mendapatkan telepon dari atasannya. Akan tetapi, dikarenakan Kong sangat membutuhkan uang, dia pun dengan tega membawa Num ke hadapan Po. Num hanya bisa menatap tajam Kong. Namun dikira Kong urusan itu sudah beres, rupanya Kong malah mendapatkan serangan dari Jot. Sontak mereka berdua pun dibawa ke sebuah tempat. Dan ketika mereka sudah sampai di galian pasir, mereka berdua seketika diceburkan di sana. Awalnya mereka berdua memang tidak berdaya. Namun dikarenakan semangat hidup mereka,
mereka berdua pun bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi, dikarenakan Num menjadi sakit hati atas ulah Kong, dia pun hendak meninggalkan Kong sendirian. Namun dikarenakan epilepsi Num kumat, seketika dia pun dibawa oleh Kong. Dan setibanya mereka berdua di rumah Kong, Kong mendapatkan sebuah panggilan. Rupanya itu adalah atasan Kong yang meminta keterangan Kong sekarang. Dan di saat Kong sedang asik-asiknya bertelepon, Num melarikan diri dengan sebuah pistol milik Kong. Lalu ketika Num sudah berada di kuil tadi, dia pun diberikan nasihat oleh sang biksu. Akan tetapi, Num tetap bertekad untuk melawan kejahatan preman rentenir itu. Dan di saat dia hendak pergi ke rumah singgahnya, tiba-tiba terlihatlah seseorang yang seperti mengetahui Num. Dia pun rupanya salah satu anak buah Po. Dan di saat Po sedang menjajal senjata dreadednya, dia mendapatkan kabar yang mengejutkan, yaitu jika Num masih hidup. Setelah itu, Po mengerahkan semua anak buahnya untuk pergi ke kuil. Sementara itu di sebuah tempat, saat ini Kong dan inspektur polisi mengadakan pertemuan rahasia. Sang inspektur pun menjelaskan, jikalau penyelidikan Madam Pan dihentikan karena perintah atasan. Alhasil, dia meminta Kong untuk membantu dirinya dalam penyelidikan rahasia ini. Dan saat ini di tempat Num, dia sedang mengalami depresi atas dosanya di masa lalu. Akan tetapi, datanglah anak buah Po dan terjadilah. Lalu ketika Num hendak melarikan diri, secara terkejut dia pun melihat Jot yang sedang ada di depannya. Dengan santuinya, Jot meminta Num agar segera ke kuil. Lalu ketika Num sampai di depan kuil, dia dikejutkan dengan biksu yang sudah ditawan anak buah Po. Dan dengan songongnya, Po membuat si biksu untuk tidur selamanya. Num hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Lalu ketika dirinya hendak dieksekusi oleh Po, seketika bala bantuan pun datang. Rupanya itu adalah Kong, dan mereka berdua pun segera melarikan diri. Akan tetapi, rupanya anak buah Po masih mengejar mereka berdua. Lalu ketika mereka masuk ke dalam pasar malam, mereka berdua pun melakukan. Akhirnya, mereka berdua bisa melarikan diri. Ditambah mereka juga berhasil selamat dari serangan Jot. Lalu ketika Jot masuk ke dalam suatu bangunan, dia pun mendapatkan todongan dari Kong. Namun dengan santuinya, Jot membalikan keadaan. Setelah itu mereka berdua melakukan. Ketika Kong hendak dibun-bun John, secara tiba-tiba Num pun datang. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan Jot. Lalu ketika Po sudah mengetahui jika Jot sudah tiada, dia pun dengan paniknya segera menelpon Madam Pan. Akhirnya, Po segera diminta menyembunyikan diri. Lalu beberapa waktu kemudian, Num dibawa ke rumah sakit oleh Kong. Tiba-tiba, inspektur polisi menelpon Kong. Dan setelah itu, Kong pergi menghadap sang inspektur. Sesampainya Kong di rumah inspektur, dia dicecar begitu banyak pertanyaan. Lalu sang inspektur pun mengetahui jika Kong telah melarikan Num. Secara tiba-tiba, Kong pun disekap di rumah itu. Dan lebih bangsatnya, sang inspektur pun ternyata bekerja sama dengan Madam Pan. Lalu inspektur itu pun segera menanyakan keberadaan Num. Awalnya Kong tidak ingin membuka mulut, namun dikarenakan siksaan itu menyakiti Kong, akhirnya dia pun memberitahukan keberadaan Num. Dan saat ini di rumah sakit, keadaan menjadi mencekam. Akhirnya, Num berhasil melarikan diri. Sementara itu di kediaman inspektur, dia mendapatkan laporan jika Num telah melarikan diri.
Dan ketika inspektur menodong Kong, Kong segera melakukan. Akhirnya Kong pun berhasil mengalahkan mereka semua. Kita berpindah sejenak ke sebuah tempat. Saat ini rupanya Num menuju rumah Madam Pan. Lalu dengan santuinya, dia pun melakukan aksi pembersihan. Dan setelah dia sudah menghabisi semua musuh seorang diri, dia segera mencari Madam Pan. Akan tetapi Madam Pan berhasil melarikan diri. Lalu ketika Madam Pan dan anak buahnya sudah di dermaga, Madam Pan dikejutkan dengan sebuah serangan. Rupanya itu adalah Num. Tanpa banyak basa-basi lagi, Num segera menanyakan posisi Po. Namun, Madam Pan masih mengalihkan pembicaraan. Dengan santuy juga, Num memberikan sebuah kasih sayang. Lalu ketika hendak membajak ponsel Madam, dering telepon pun berbunyi. Rupanya itu adalah Kong. Dan ketika Num berhasil mendapatkan lokasi Po berada, seketika Num pun meninggalkan Madam sendirian. Tiba-tiba Madam pun hendak melakukan serangan. Namun naas, Madam Pan malah terkena azab akibat menjadi rentenir. Lalu beberapa waktu kemudian, Num pergi ke lokasi yang sudah diberikan Kong. Tak lupa dia pun diikuti anak buah Po yang sudah ada di sana. Dan seketika aksi pergelutan itu pun terjadi. Dengan jurus katak bijernya, akhirnya Num pun berhasil membuat turu para musuh. Namun ketika dia berhasil melarikan diri, dia pun mendapatkan serangan. Secara tepat waktu, akhirnya Kong pun memberikan bantuan. Dan ketika mereka sudah mencapai gedung persembunyian Kong, mereka dihadang musuh dari berbagai arah. Awalnya mereka bisa menguasai arena, namun secara kampretnya, Po memberikan serangan. Dan ketika mereka sudah terpojok, Kong segera memberikan pistolnya. Seketika Num berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Lalu ketika Num mencari ke berbagai arah, tiba-tiba Po menghilang. Akan tetapi, seketika Num mengetahui sesuatu dari pandangan seorang bocah yang ada di sana. Dan di saat Num memasuki sebuah ruangan, akhirnya dia pun berhasil menemukan Po di tumpukan rongsok. Seketika Num hendak mengeksekusi Po. Akan tetapi dikarenakan Num tidak segera menarik pelatuknya, dia pun diberikan serangan oleh Po. Secara sadis, Po menyiksa Num dengan berbagai serangan kasih sayang. Akhirnya Num berhasil melawan. Namun naas, Po dengan mental bancinya malah menodong seorang bocah. Sontak Num pun memberikan senjatanya. Dan seketika Po menyiksa Num kembali. Lalu di saat Po mendapatkan serangan dari bocah tadi, seketika Num memanfaatkan momen dan terjadilah. Akhirnya Num pun berhasil membunuh semua rentenir dan juga pedagang nakal dengan skill katak pijernya. Lalu ketika Num hanya bisa menatap langit-langit gedung, seketika film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Ya, terima kasih untuk menonton setiap pulang nonton yang menonton video ini sampai habis dan tanpa di skip-skip. Dukung terus untuk perjuangan channel kita dengan mengklik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terbarunya. Akhir kata dari saya Masio yang menjadi perwakilan pulang nonton mengucapkan adios.